Saya sekarang sedang berada di pintu masuk Kebun Raya Bogor. Uh, Dalam acara untuk mengenang tentang sejarah bagaimana berdirinya Kebun Raya Bogor dan sejarahnya seperti apa. Nanti kita ulas di dalam. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, stay tune di Yani Sardi Alam Gaib Channel. Don't go anywhere. Oke? Okay? Pemirsa, memang luar biasa sekali ya yang namanya Kebun Raya ini. Dan pemirsa, kalian perlu tahu ya bahwa Kebun Raya ini sesungguhnya namanya adalah Kebun Raja ya. Jadi pepohonan yang besar-besar di sini itu ditanam oleh raja, seorang raja yang tinggal di sini dulu itu, yaitu Prabu Siliwangi ya. Nah pemirsa, karena ada pergolakan dengan Belanda dan sebagainya, jadi istana kerajaannya orang Sunda ini dihancurkan oleh Belanda, gitu, sehingga orang Belanda itu yang namanya Raffles itu ya menganggap bahwa pepohonan ini adalah hasil tanam dia, padahal bukan, ini hasil karya anak-anak bangsa orang Sunda ya, orang-orang Sunda itu. Dan luar biasa sekali ya pemirsa, yuk sini ya. Coba lihat sekelilingnya pemirsa. Yang namanya kebun raya ini awalnya sebelumnya memang kebun raja ya. Jadi King's Garden ya. Jadi para raja itu kesukaannya menanam pepohonan-pepohonan yang indah ya. Dan saya sebagai orang Sunda sangat bangga sekali bahwa orang-orang Sunda itu memang orang-orangnya sangat jenius ya dan pandai dalam berseni ya, seni berkebun. Jadi kita masih bisa merasakan ya bagaimana hasil tanamnya raja kita itu ya, Prabu Siliwangi. Sayang ya, dengan ikut campurnya bangsa Barat itu menyengsarakan gitu rakyat Sunda. Dan pemirsa, untuk diketahui ya, sampai sekarang kerajaannya orang Sunda itu di sini tuh dihancurkan oleh Belanda. Nah yang berdiri ini istana sekarang itu ini namanya Istana Bogor ya. Bogor itu asal kata dari angsa. Dan kita ini bukan bangsa orang Sunda ini bukan bangsa bebek atau bukan bangsa angsa. Jadi bahwa kita ini memang bangsa yang orang Sunda itu bangsa yang luar biasa ya. Apalagi
eh, kita sandingkan dengan alam gaib ya, bahwa surga itu memang berada di sini ya, di bumi kita ini. Dan pemirsa, kita nggak cukup hanya di sini ya, dengan ternyata King's Garden ini, kebun raja ini sangat panjang, dan kita akan berkeliling lagi menikmati keindahan. Saya sebagai orang Sunda pengen sekali ya melestarikan ini, jangan sampai punah atau jangan sampai tidak dinikmati oleh cucu-cucu kita. Dan dari kebun raja ini nanti kita menuju lagi ke area yang lain. Jangan kemana, stay tune. Yanisar di Alam Gaib. Salam Alam Gaib 2211 lagi kode. Kita jumpa lagi di Yanisar di Alam Gaib. Masih tetap di kebun raya pemirsa. Bukan main ya pemirsa. Coba kita lihat pohon di sebelah kita ini. Ini namanya Kaya Ivorensis Asep atau Melika top Afrika. Dan pemirsa, pepohonan ini yang diklaim sama Raffles itu adalah dia yang menanam. Padahal pepohonan yang ada di sini semua ini adalah hasil karya daripada raja kita, rajanya orang Sunda. Cuman Belanda mengklaim seolah-olah dia yang menanamnya. Dan istana kita dihancurkan juga oleh Belanda. Untuk itu yuk kita lihat satu lagi pepohonan yang lebih besar lagi dari ini. Arealnya besar sekali ya, pemirsa. Coba lihat ke sana. Bayangkan pemirsa, yang namanya pohon ini ya. Coba kemari. Pemirsa, saya dulu udah pernah katakan ya beberapa kali di dalam YouTube channel Yanisar di Alam Gaib, bahwa pepohonan ini sebelum manusia diciptakan dia sudah ada. Dan ini adalah pohon yang dianggap besar ini. Dulu itu kan kecil ya, lebih besar mungkin 10 kali lipat dari ini besarnya. Dan manusia pun dulu itu tidak sebesar kita, sangat besar sekali. Kebun raja ini ya, The King's Garden ini memang luar biasa ya. Kita sebagai orang Sunda harus merawatnya dan harus mengerti sejarahnya ya. Bagaimana kecurangan bangsa-bangsa barat itu menghancurkan kerajaan kita, sehingga orang Sunda tidak punya sejarah kerajaan ya. Padahal disinilah orang Sunda itu berdiri, mendiami bumi Allah yang sangat indah ini. Makanya sebagai orang Sunda kita harus mengerti tentang alam gaib dan belajar agar pintar seperti para nabi. Oke pemirsa, kita berkeliling lagi. Untuk ini kita sampai di sini dulu ya. Jadi pemirsa, untuk sementara ini alam gaib makan dulu ya, biar tenang hidup kita. Ada asinan Bogor pemirsa. Waduh, udah mantap aja udah. Macam-macam ini makanan kita. Di Bogor ini memang luar biasa pemandangannya. Minum kita.
luar biasa ya pemirsa ya, bahwa surga itu memang ada di sini. Ini si Neno ini, Neno, very good sini. Banyak amat taksinya. Dan pemirsa, kita makan ini nggak ada jeroan ya, nggak ada jeroan, teri, ikan asin nggak ada, kita bukan kelompok itu. Kalau mentah nggak kita. Kita di kelompok orang-orang sehat. Udah, udah dulu ya. Udah kenyang. Ini tinggal lagi. Nah, ini ada. Segala macam ada. Pemirsa, tadi kita udah jalan-jalan mengelilingi pepohonan tanaman-tanaman yang ditanam oleh para raja-raja Sunda, yaitu Prabu Siliwangi. Dan pemirsa, untuk supaya jangan terlalu tegang, kita nyanyi dulu ya. Bagaimana lagu baru ini kita bisa dengarkan untuk kalian semua. Oke? Manakah bintang yang bersinar terang, temanilah aku, pancarkanlah cahayamu kepadaku di saat aku memandangi ke arah langit. Manalah mungkin aku harus kembali mencintai kamu. Dengarkanlah cerita tangisan diriku yang tak meneteskan lagi air mata. Cukup pemirsa, segitu dulu. Jangan terlalu banyak, nanti bosen. Sebelum di recording, baru kita diulang lagi. Dari Kebun Raja Bogor, West Java Indonesia. Jadi saya di alam gaib mengucapkan sampai jumpa, kita ketemu lagi di season yang akan datang. Bye.
pemirsa, ternyata di Kebun Raja ini ada apa? Ada tempat merchandise ya untuk oleh-oleh ya. Ini barang-barang yang ada di sini apakah hasil karya sendiri atau ekspor atau impor? Ini ada kerajinan tangan sendiri, terus ada yang dari distributor luar juga. Oh ada ya. Iya. Kalau kayak kaos gini atau Kita bikin dari luar, cuman ini ininya Kebun Raya Malam. oh ini glow ini, glow ini apa artinya? Kebun Raya Malam, wisata Kebun Raya Malam. Oh jadi glow itu artinya wisata Kebun Raya Kebun Raya Malam. Jadi malam juga buka ada. ada tapi belum buat umum, masih belum tahu. Oke ya, pemirsa, alam gaib ini channel saya nih. Jadi saya di alam gaib. Jadi nanti Mbak kalau mau nonton ya Mbak Ya. ketik ini saya alam gaib nanti keluar. Siap. Nah pemirsa, kayaknya alam gaib harus mencoba dulu ini. Takutnya ya, bukan apa-apa kalau saya kan ukurannya ukuran ini ya, ukuran apa luar. Jadi takutnya nggak muat. Tapi saya mau ditemani dulu sama si Mbak ini untuk mencoba. Jangan kemana, stay tune Yani Sari di alam gaib. Salam alam gaib 2211. Agi kode. Pemirsa, kita akan mengakhiri kunjungan ke Kebun Raja Bogor ini. Tapi pemirsa, untuk mengakhiri perjumpaan kita, untuk mengelilingi lebih jauh lagi, kita nggak bisa dengan jalan kaki. Kita harus memakai kendaraan ini. Jadi untuk mengelilingi, yuk kita naik mobil. Ewan, ayo. Oke, di depan. Ya, oke. Yap, oke jangan. Pemirsa, ternyata di Kebun Raja Bogor ini ya, pepohonan yang dibuat dan ditanam oleh raja-raja kita, yaitu Prabu Siliwangi, sekarang itu sudah berbeda lagi ya, berbeda lagi situasi dan kondisinya. Dan pemirsa, sekarang ini lebih modern ya, tidak seperti zaman-zaman raja-raja dulu. Dan situasi yang sungguh indah ini, pemirsa harus kesini ya. Sebagai orang Sunda, kalian harus mau datang ke sini. Oke, kita keliling dulu. Nanti kita shoot lagi. Sebelah kiri juga ada Tugu 2 Abad atau Monumen 200 tahun Kebun Raya Bogor pada tahun 2017 lalu. Jadi untuk usianya saat ini sudah 205 tahun. Dan dilanjut lagi, untuk koleksi pohon di depan ini, di sebelah kanan kiri yang tinggi-tinggi ini ada koleksinya dari pohon damar. Dimana untuk pohon damar sendiri, kayu atau batang ini biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan korek api. Oh iya, dari damar ya. Ya, damar. Dan di depan juga di sebelah kiri ada bangunan setengah bulat namanya Ekodom atau rumah masa depan. Wis. Tapi biasa kalau anak kecil di sini menyebutnya adalah rumah Teletubbies atau taman Teletubbies. Iya. Itu dulunya taruhnya. Tapi ada panggung ya itu? Ada. Untuk apa itu? Untuk panggung? pertunjukan biasanya kalau Oh, ada iya, acara iya. diadainnya di taman yang ini. Oke. Wah, indah banget ya Kebun Raya ini. Lagi di depan ini di sebelah kiri dalamnya ada koleksi dari pohon baobab asalnya dari Afrika atau sebutannya dia itu pohon terbalik. Akarnya seperti tumbuh ke atas dan juga batangnya itu seperti tumbuh ke bawah Oh, dan iya. memiliki buah. Buahnya itu juga unik sebutannya yaitu tikus mati yang bergelantungan. Untuk contoh buahnya ada di pohon yang daunnya sedikit ini di bagian atas berwarna hitam seperti buah randu atau buah kalkun. Ini apa nama pohonnya? Pohon baobab. Baobab ya. Baobab. Itu Bau buat- BAB. Tapi kalau di alam gaib itu namanya ini Sajaratu Jakum ini. Jakum namanya ini. Pohon yang akarnya terbalik ya. Tuh, terbalik
Di sebelah kiri ada buah yang menggelantung, bentuknya seperti asam. Ini namanya sosis Afrika. Wih, Ya, dimana kalau di alimentasinya dia adalah buah makanannya gajah dan juga jerapah. oh ini gajah sama jerapah ya? Banyak hewan. Ini termasuk ke buah-buahan apa ini? Buah-buahan yang mengandung air juga, tapi kalau buahnya Seperti sudah timun ya? Iya. Kalau buahnya sudah jatuh berbahaya karena kalau jatuh itu buahnya terkontaminasi kurang lebih 80% alkohol. Oh, pantesan nih yang di Afrika suka monyet apa mabuk tuh ini yang dimakan ya? Keren udah gitu. Di depan kita akan menyeberangi jembatan namanya Surya Lembayung. Surya Lembayung. Ya, dan terlihat jelas dari sini Sungai Ciliwung di bawah. Wih, ini berarti sebentar. Wih, oh ini Sungai Ciliwung ini ya? Sungai Ciliwung. Yang tembusnya kemana ini? Jakarta ke Ancol nanti. Jakarta terakhir ya. Luar biasa. Salah satu penyebab Jakarta banjir. Banjir kiriman dari Bogor itu melewati sungai ini. Kalau ini meluap berarti ke Jakarta ya? Di sini sih nggak sampai meluap, hanya tinggi aja volumenya. Iya, ya, artinya dia lebih tinggi ya? Lebih tinggi dari biasanya. Karena kalau bisa sampai meluap, Jakarta akan lebih bahaya lagi, bisa tenggelam. Luar biasa. Oh, gila banget. Luar biasa. Indonesia ini surganya. Dan surga ini pemirsa, ini adalah surganya dunia itu ini. Kita harus melestarikan ya semua kekayaan yang ada di Indonesia. Set. Ini nanti di depan di pertigaan dua pohon yang besar itu dia sebutannya pohon jodoh. Nah, ini dia pohon jodoh. Boleh nggak kita berhenti sebentar? Kalau turun nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Karena kan ini dua pohon yang berbeda jenis tetapi bisa hidup berdampingan. Untuk pohon yang sebelah kirinya ini pohon meranti, yang sebelah kanannya pohon araratu. Dengan tahun tanam keduanya ini barengan pada tahun 1866. Bukannya pohon araratu itu yang dipakai perahunya Nabi Nuh? Tuh, ini yang sebelah kanan ini araratu, yang sebelah kirinya meranti. Meranti. Kan Sumatera ya? Iya, Sumatera. Yang ini dari Malaysia. Jadi kalau yang sebelah kiri dia ini prianya dan yang sebelah kanan ini dia wanitanya. Luar biasa. Pohon jodoh itu ya? Pohon jodoh dengan mitos kalau ada laki-laki dan perempuan foto atau main ke pohon ini secara tidak sengaja katanya akan berjodoh. Iya, betul luar biasa. Hebat. Araratu ya? Araratu. Lanjut lagi, nanti di depan di sebelah kanan di daerah pagar itu merupakan salah satu situs cagar budaya, komplek Makom Keramat. Makomnya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Ya. Lalu ada juga Mbah Jepra, Mbah Saya Bawul dan mau juga tanya ini Selendang Galuh apa, Pangkuan. Ya. brother. Saya mau tanya dulu kan istananya Prabu Siliwangi yang dihancurkan oleh Belanda itu di sebelah mana? Di daerah sini. Di daerah Jadi sini ini ya? tempat singgah sananya dulu. Ini tinggal coba di shoot dulu. Jadi pemirsa, inilah kerajaan kita nih, kerajaan orang Sunda yang dihancurkan oleh Lapras itu ya, Belanda itu. Sehingga kita tidak punya kerajaan. Nah, inilah di sinilah. Ini situsnya. Semoga aja kita ini bisa mensyukuri ya, masih ada makam keramat ini ya. Ya, Ratu makam Galuh keramat. Mangku Alam ya, Prabu Siliwangi. Ada ceritanya bagaimana sedikit? Kalau Ratu. Ratu Galuh itu istri keduanya dari Prabu Siliwangi. Istri. Nah, jadi pemirsa ya, raja-raja itu istrinya lebih dari satu ya. Jadi kalau kita ini istrinya cuma satu, enggak seperti raja-raja, belum termasuk kita ini darah-darah kerajaan ya. Benar nggak? Iya. Sebelah kirinya itu ada jembatan gantung atau jembatan merah, di mana jembatan tersebut juga terkenal dengan mitosnya. Untuk mitosnya sendiri, kalau ada sepasang kekasih menyeberangi jembatan itu katanya hubungannya akan putus. Berarti jangan lewat situ, bahaya. Tapi untuk jembatannya sendiri sekarang sudah ditutup karena sudah tua dan rapuh. Waduh. Keren. Berarti istana kita itu istana dulu nama istana Sunda itu bisa tahu nggak apa namanya? Yang mana? Istana kerajaan Prabu Siliwangi itu. Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Di sini. Pajajaran? Iya, Pajajaran. Oh iya. Lagi di depan di sebelah
sebelah kanan ini ada koleksinya dari bambu raksasa. Wih. Asalnya dari Burma, Myanmar. Ini Myanmar ya? Dari Myanmar. Dengan tinggi bambunya bisa sampai 30 meter Luar biasa. dan diameternya bisa sampai 25 cm. Dengan tahun tanamnya 1928. Masih baru dia ya? Ya, 1928. Lebih dulu dia. Lanjut lagi depan di sebelah kanan juga ini ada koleksinya dari bambu lemang atau bambu pembungkus lemang. Oh, bambu bungkus Ini lemang, buat iya nasi iya iya. lemang ketan itu. Nasi lemang itu ya? Betul. Makanannya. Lanjut lagi untuk di depan di sebelah kanan kirinya yang tinggi-tinggi ini ada koleksinya dari pohon Livistona atau pohon palem serdang dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini palem ini dari Sumatera Utara? Ya, dari Deli Serdang. Bukan dari Australia ya? Bukan, Di Indonesia juga ada palem juga? ada. Betul. Jadi disebutnya ini Beverly Hills-nya Kebun Raya Bogor. Beverly Hills-nya, ya berarti tempat para artis ya di sini ya. Betul. Luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya total luas Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor tadi jika Semuanya? digabungkan yaitu 115 hektar, 87 hektar Kebun Raya Bogor dan 28 hektar tadi untuk Istana Bogor. Keren, 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 keren. Di depan lagi di antara dua bangunan yang putih ini juga ada jalan belok kanan, di belakangnya ada Bank Biji dan juga Museum Zoologi. Oh, dia ada geologi juga? Ada, kalau di Bank Biji terdapat replika dari bunga bangkai raksasa di sana bisa dilihat. Kalau di Museum Zoologi itu tempat diawetkannya hewan-hewan. Di sini emang karena sini ada geologi, berarti ini hewan apa aja yang ada di sini tuh? Yang dari kebun rayanya itu hanya cuman burung, paling biawak, ular yang kayak gitu. Cuman kalau yang di sini dia ada mulai dari hewan yang punah atau hewan yang masih ada pun ada di dalam kerangkanya. Berarti dia nasional ya? Nasional. Seluruh ya. Indonesia ya? Betul. Disimpan di sini. Nah, di sana yang terkenal itu dia ada kerangka paus biru. Ada kerangka paus biru? Ada. Berarti paus museumnya biru gede yang dong? Besar. Paus birunya itu terdampar di pantai Pamengpek Garut. Dibawa sininya menggunakan kereta batu bara selama kurang lebih 44 hari. Luar biasa. Nah, jadi dia dibawanya ke sini dalam keadaan utuh, tapi untuk daging dan isian lain-lainnya itu Dimakan membusuk sama di siapa? jalan. Oh. Membusuk di jalan, jadi yang bisa diselamatkan hanya kerangkanya saja. Jadi ekor dan siripnya di situ palsu dengan panjangnya itu kurang lebih 28 meter. Luar biasa. Baik, di depan ini kita telah sampai kembali ke shelter utama kita, tandanya tripnya telah selesai. Mohon dilihat lagi barang bawaannya, takut ada yang tertinggal. Hati-hati dalam langkah turun semuanya. Selamat siang menjelang sore, selamat berlibur. Terima kasih telah memakai shuttle bus. Ya, Pak Kadek, biar Pak Kadek. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke pemirsa, kita sudah mengelilingi seluruh area di sini kecuali Istana Negara, Istana Bogor, dan sudah digait sama brother kita. Siapa namanya? Riko. Brother Riko. Jadi untuk semuanya pemirsa dengan pemandangan yang cukup indah ini dari Yani di Alam Gaib channel, saya ucapkan sampai jumpa lagi di season yang akan datang. See you later. Salam Alam Gaib 2211. Oke, kode. Bye.